Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadur Rasulullah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatu iman, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul, bertemu dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita semua di sini mendapatkan sakinah, kemudian rahmah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk pertemuan saat ini, kajian saat ini spesial, berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Kenapa? Karena kita menghadirkan 3 ustadz sekaligus. 3 ustadz sekaligus, ya. Karena akan menampung setiap curhatan-curhatan dari para jamaah yang insya Allah akan dijawab oleh para pakarnya, yang insya Allah yang dihadirkan di kajian ini, yaitu yang pertama Ustadz Oka, kemudian yang kedua Ustadz Dede Tajul, kemudian yang ketiga Ustadz Bahari. Mudah-mudahan dengan hadirnya asatid kita hari ini bisa memberikan wawasan dan pencerahan daripada setiap masalah yang akan ditanyakan atau didiskusikan oleh para jamaah. Jadi silahkan ketika ada pertanyaan atau permasalahan yang sekiranya ingin ditanyakan, yang memang darurat ataupun yang tidak darurat mau ditanyakan, dipersilahkan. Untuk itu, mempersingkat waktu, mungkin diperlukan juga para asatid yang dihadirkan oleh pesantren Asilmu dipersilahkan untuk duduk di samping saya. Mangga Ustadz, itu Ustadz Oka, Ustadz Dede, sareng Ustadz Bahar. Ya. Ya. Ayo jadi aja na. Biasa. Ya, alhamdulillah jamaah sekalian, para asatid sudah ada di depan kita. Alhamdulillah bisa menyempatkan bertemu dengan kita, berjumpa dengan kita, yang insya Allah saat ini akan memberikan jawaban-jawaban atau penjelasan-penjelasan dari setiap permasalahan-permasalahan yang akan ditanyakan oleh jamaah. Pada para asatid, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan di acara ini bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa, dan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para asatid sekalian bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk membuka diskusi saat ini atau menampung pertanyaan-pertanyaan dari para mustami dan para jamaah, hadirin wal hadirat, dipersilahkan
untuk setiap ustadz menyampaikan pembukaan sekitar 5 menit. Ustadz? Ya, cekap. Ya, 5 menit saja. Nah, gitu 5 menit begitu secukupnya agar tidak terlalu kaku untuk para jamaah naon gitu kan baru ditaroskeun gitu. Jadi dipersilakan. Biasa. Anak lagi? Iya. Mang. Rasa aja terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Maqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Al-hadis. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa duduk bertiga di depan, kemudian jamaah juga rempet ya, penuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kajian malam ini dicatat sebagai salah satu amalan sholihan. Malam ini memang malam yang katakanlah berbeda dengan kajian sebelum-sebelumnya. Ini salah satu inisiatif dari tim ahli gitu ya. Selama ini mungkin kajian kita monolog gitu ya, seri kajian monolog, sehingga tidak ada kesempatan. Sebetulnya dibuka kesempatan Ustaz untuk tanya jawab, hanya saja barangkali gitu karena waktunya yang sempit, maka untuk jamaah ketika Anda mengemukakan pertanyaan-pertanyaan itu sangat terbatas sekali waktunya. Kadang-kala memang setelah ba'da isya pun karena sudah buyar konsentrasi ketika terjeda waktu sholat isya, kemudian fokus sudah terpecah kepada wamilda, nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu hilang gitu. Nah, ini barangkali perlu adanya semacam kajian khusus. Nah, mungkin ke depan juga kajian-kajian seperti ini harus dijadikan tradisi gitu. Harus ditradisikan, harus dibudayakan. Lebih-lebih kalau dalam rangka meningkatkan pemahaman, dan tentu saja karena kita memiliki keperluan dalam hal upaya melaksanakan amal-amal ibadah yang Allah perintahkan itu sesuai, cocok dengan contoh Rasulullah SAW. Karena tidak ada contoh yang paling pas, yang paling tepat, yang harus dijadikan teladan, yang harus dijadikan figur itu selain Rasulullah. Karena Al-Quran menyatakan demikian, itu sudah harga mati gitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul sudah ada bagi kalian sebagai uswatun hasanah. Nah, oleh karena itu, maka kajian-kajian ini perlu gitu ya, dibudayakan, ditradisikan, lebih-lebih untuk meningkatkan pemahaman dan juga untuk mengasah jamaah kita, khususnya jamaah pengajian di Masjid Baitur Rahim ini,
dalam bajunya asli gitu. Untuk lebih kritis dalam segala sesuatu, khususnya dalam melaksanakan praktek-praktek atau kegiatan ibadah. Jadi harus ada di dalam diri kita, atau harus ditanamkan dalam diri kita itu rasa kurang apakah yang selama ini kita lakukan atau yang selama ini kita laksanakan sudah baik, sudah benar, sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya kira jangan sampai ini merasa cukup gitu ya dengan kajian monolog selama ini. Proses yang bangunan, jadi akhirnya nanti bisa timbul semacam taklid gitu ya. Dari orang cek Ustaz kamu ge, cek Ustaz Oka oge, cek Ustaz Bahar. Nah, harus ada gitu ya kajian-kajian seperti ini. Lebih bagus lagi saat terakhir ini. Lebih bagus lagi nanti ke depan kalau misalkan acara seperti ini format lebih bagus. Maksudnya gini, temanya itu sudah disusun. Apa yang akan dibahas, apa yang akan dikaji dan didiskusikan, sehingga nanti jamaah pun bisa membaca lebih dulu. Misalkan tema yang akan kita bahas, siga acara talkshow, siga di TV1 ya. Itu di judulan, gitu kan? Di judulan ada judulnya. Nah kemudian itu nanti masing-masing pembicara, misalkan ada dari segi apanya Ustaz Bahar, dari segi apanya Ustaz Dede, saya dari segi apanya, nanti dibahas ya sekitar 10 menit paling lama ya, 7-10 menit, nanti di jamaah merespon. Tapi jamaah juga sudah ada bekal, maksudnya jamaah juga membaca. Itu bagusnya seperti itu, jadi jamaah juga baca, sehingga saya kira nanti ke depannya akan terjadi dialog yang dinamis dan lebih interaktif gitu. Saya kira itu saja, bismillahirrahmanirrahim. Siap. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, terima kasih kepada Ustaz Oka yang sudah memberikan pembukaan kepada kita semua bahwa tujuan kita saat ini yaitu berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Ya, alhamdulillah untuk mempersingkat waktu juga. Tadinya mau semua asatid memberikan pembukaan, tapi ternyata waktu juga sudah menunjukkan ini sedikit sekali ya daripada maghrib ke isya, jadi kita manfaatkan sekarang. Kemudian untuk para asatid juga teknis jadi silahkan kalau ada yang mau bertanya secara langsung boleh ya, angkat tangan, atau yang mau lewat WA sebagaimana dalam poster sudah dicantumkan nomornya, silahkan nanti dibaca oleh moderator dan disampaikan kepada asatid. Kemudian untuk para asatid juga menjawab pertanyaan dari jamaah sebisa mungkin untuk disingkat, sesingkat mungkin, singkat, jelas, padat. Ustaz? Ya, alhamdulillah Ustaz. Ada satu pertanyaan yang masuk ya dari WA. Alhamdulillah. Nah, untuk membuka pertanyaan silakan, ada yang bertanya dipersiapkan. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita sholat munfarid lupa tidak pakai iqomat, sah atau tidak sholatnya? Itu pertanyaannya Ustaz. Itu silakan Ustaz Bahar dari bagian Ustaz Bahar. Ustaz Bahar yang mau menjawab pertanyaan yang barusan ditanyakan. Silakan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga membuka peluang untuk semua. Apakah sah apabila sholat munfarid tidak iqomah? Maka ukuran sah sholat itu adalah terpenuhinya rukun sholat. Itu ukuran sah ya. Sedangkan sholat itu mitba'us sholat zuhur wa tahrimuhat takbir wa tahwiluhat taslim.
pembuka sholat itu adalah toharoh. Artinya apabila ingin sholatnya diterima maka harus suci dari hadas, baik besar maupun kecil. Itu yang pertama sebagai syarat sah sholat. Selain syarat sah sholat dengan toharoh juga ada rukun. Maka rukun-rukun sholat itu berada di antara wat-tahrimuhat takbir, dan yang mengharamkannya adalah takbir. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang tadinya halal di luar sholat, maka tatkala sudah takbir yang pertama itu menjadi haram statusnya. Ngobrol haram, gitu. Makan minum haram. Wa tahliluhat taslim, dan yang menghalalkan kembali adalah salam. Adapun azan iqamat itu bukan termasuk ke dalam rukun sholat dan tidak pula termasuk ke dalam syarat sah sholat. Jadi tetap sah sholatnya. Gitu. Masih cekapnya betul jelas. Berarti dari maksud iqamat sendiri apa itu Ustaz? Ya, qomat itu dari koma yakum. Iya. Berdiri. Jadi sholat sudah didirikan. Gitu. Nah, makanya itu sebetulnya baik munfarid maupun berjamaah, iqamat itu disunahkan untuk dilakukan. Begitu. Nah, Jadi hanya keutamaan. oh, iya. Keutamaan. Berarti hukumnya juga sunnah. Sunnah hukum. Meskipun tidak juga tidak apa-apa. Tidak apa, sah tetap sholat. Ya. Itu panggilan. Terima kasih Ustaz. Ya. Silakan. Jamaah belum ada yang masuk. Dipersilakan ke silakan. Pada Abi Uyun. Assalamualaikum. Punten yang diterima sundani jadi banyak dari subah sunnah. Titik pangilitan di meja pertanyaan yang kurang bahwa yang numpang kelana bakal ditanya bab sholat. Jadi naon-naon anu hubungan dengan sholat boleh jadi hayang lengkap gitu. Sebab masa zaman panggilan pun bapak cek kiai ada pilih badan rumah menuju pun bapak aja dan kiai di badan ke tukang poli. Jadi total dari ayat batas dari total kiai saat itu pembalas saya benar-benar manusia saya man biji lah tapi yang sebenarnya hiji-hiji weh lah. Ada gue kata pada langsung Mayun bos, ayah jamaah. Dua, simpuling mampu. Manuel dia sembang tuntunan. Antara nabi kali itu kan sembang tuntunan kencang tuh. Nah, kayak berarti Dapat alasan. Singkatnya di koel wes orang. Cikwae. Mundur depannya itu kan jantan potong. Itu jantan potong. Kalau jodoh orang. Nah, pertanyaan kedua, di mana posisi yang datang ke kuburan, kuburan nah akan itu tetapi ada yang kuburan. Nah, luka tilu. Sebelum itu ya. Tilu ini lah Paket. Di mana saya Nah, Di mana filenya kaki? kalau misalkan kan jadi mana kan anjeunna anu katilu kan itu terjadi jumlah rakaatnya teh payudara. Imam rengsek nah anjeunna anu jadi imam ini payudara. Atawa anjeunna kubur. Nah, nya eta mah tilu kan ya. Betul maksudnya. Terima kasih pada paling nambihan. Terima kasih pada Abi pertanyaannya. Jadi mungkin diperjelas saja. Jadi satu untuk yang masbuk ketika berdiri di belakang, nah jadi satu permasalahan juga. Apakah di tengah itu yang masbuk itu anu noelna atau di pinggir itu. Kemudian yang kedua, masbuk yang kedua, orang masbuk yang kedua itu apakah mengisi saf yang kosong atau ikut bersama di belakang. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika masbuk yang kedua itu masuk ke saf yang kosong, otomatis rokaatnya kurang.
dengan yang pertama masuk tadi gitu. Apakah yang menjadi imam itu yang mana? Nah itu Ica. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan yang saya simak. Ya. Yang pertama, kemana ya, posisi kita memberi isyarat kepada jemaah yang lebih terdepan, apakah ke kanan ke kiri? Maka sebetulnya patokannya bukan kanan kiri, tapi hendaklah posisi, kan ini patokannya posisi imam. Jadi posisi imam itu harus tepat berada di tengah-tengah makmum, gitu. Maka tatkala ada masbuk, maka masbuk ini harus memposisikan di belakang imam, sehingga yang dikasih isyarat tentunya orang yang berada di belakang imam, bukan di kanan atau di kiri. Dan tidak terbayang kalau masjidnya sampai 100 meter lebarnya, berapa itu berartinya gitu. Jadi ini ada dalilnya. Jadi dalilnya yang melandasinya bahwa posisi imam itu harus di tengah makmum. Maka yang dikasih isyarat itu berarti yang di belakang imam, sehingga dia mundur. Lalu bagaimana dengan kekosongan ini? Ya bergeser. Karena masalah bergeser dan maju mundur itu tidak membatalkan sholat. Itu pernah dilakukan tatkala Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar dalam sholat berjamaah. Nah itu dilakukan mundur maju itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika datang jemaah yang berikutnya, masuk berikutnya, maka apakah lebih cenderung memilih di saf terdepan yang masih ada celah seorang atau mengikuti? Maka menurut hemat kita, karena saf kedua sudah ada, di saf kedua, begitu, di saf kedua, karena berarti saf kedua itu adalah saf yang berikutnya setelah saf pertama. Jadi kemungkinan masbuk pasti di saf kedua. Maka ketika orang ketiga datang ini ikut di saf kedua. Tidak mengapa walaupun ada celah beberapa orang di samping kanan kiri. Itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana? Apakah yang menjadi imam itu harus yang paling banyak jumlah rakaatnya? Itu tidak ada ketentuan sebetulnya. Karena ketentuan yang menjadi imam itu 4. Yang pertama yang paling banyak hafalan Quran, jika sama baru hafalan hadis, jika masih sama yang paling pertama hijrah, baru yang keempat yang paling tua. Tentu Pak yang paling tua itu terakhir kriterianya. Gitu. Nah, jadi Pak Ustadi Ihkam ngimaman di dewa itu sawios, dan paling seueur hafalan Quran. Nah, itu jadi tidak mengapa walaupun yang menjadi imam itu justru yang datang kemudian itu. Simkuring lebih tiheula, Ustaz Ihkam namanya sumping, maka tesawios. Ya, karena saya merasa beliau itu lebih banyak hafalannya. Enggak apa-apa walaupun beliau jumlah rakaatnya lebih banyak yang tertinggal. Seperti itu Pak. Jelas banget aja banyak. Nanti ditambah pada saat yang lain. Ya. Nah, sedikit tambahan dari Asatid. Ya. Untuk tadi ya pertama pertanyaan sudah benar dari jawab. Kemudian untuk tambahannya untuk jumlah rakaat, apakah yang lebih sedikit rakaatnya menjadi imam itu boleh? Tentu boleh. Mengapa demikian? Karena dalam Bukhari ketika Rasulullah SAW sakit, Rasulullah itu dipapa oleh Abbas dan Ali gitu kan. Pada saat itu Abu Bakar menjadi imam, udah lebih banyak rakaatnya. Nah ketika pada saat itu banyak orang yang ramai gitu kan, ada yang subhanallah, ada yang tepuk kan, maka Abu Bakar melihat ke belakang, di sana ada Rasul. Nah pada saat itu Rasul isyaratkan untuk tetap di tempatnya, tetapi Abu Bakar tetap mundur dan Rasulullah maju ke depan menjadi imam. Tentu Rasulullah datang kemudian, tetapi kemudian menjadi imam. Adapun teknisnya tentu misalkan kalau dalam pelaksanaan sholat kita sudah akhir berimam, misalkan maghrib kita rakaat ketiga, sedangkan imam baru 1 rakaat. Ya kita ikut saja imam, tetapi ketika imam menyelesaikan rukun dan syaratnya kita tutup salam saja, gitu seperti itu. Walau a'lam bishawab. Bapak mau menambahkan? Ya, menambah saja sedikit supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi apa yang dijelaskan oleh Ustaz Dede Tajul sama Ustaz
pahami tentang kedudukan hukumnya kurang lebih seperti itu. Hanya saja memang dalam praktik itu kadang-kadang berbeda di lapangan. Itu tentu saja harus dipahami sebagai sebuah dinamika bahwa pemahaman jamaah terhadap hukum-hukum itu berbeda-beda. Nah, kalau tadi sudah disampaikan tidak mengapa, gitu ya, tidak mengapa orang yang jumlah rakaatnya tertinggal lebih banyak menjadi imam, gitu kan, menjadi imam, tidak mengapa. Tapi tidak mengapa pula kalau misalkan orang yang jumlah rakaatnya lebih sedikit itu menjadi imam. Jadi kalau tidak mengapa artinya bukan satu yang wajib. Bukan satu yang wajib, itu harus dipahami, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti timbul pemahaman bahwa itu adalah suatu ketentuan, suatu kewajiban, gitu ya. Hanya tidak mengapa itu artinya menunjukkan kepada bolehnya, bolehnya. Hanya tentu saja dilihat dari situasi atau kondisi yang ada, apa yang terjadi. Memang lebih lagi kalau tadi ukuran-ukurannya itu yang menjadi imam itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan syariat. Dalam hadis misalnya sudah ada ketentuan, gitu kan, siapa yang berhak menjadi imam dalam sholat itu, maka itulah yang harus didahulukan. Jadi ketentuan-ketentuan syariat itu yang harus didahulukan. Adapun kalau dalam situasi dan kondisi tertentu, maka itu tidak mengapa kalau hal-hal itu terjadi, gitu. Kira-kira lebih seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Amin. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan dari jamaah. Alhamdulillah ada WA yang masuk dari ibu-ibu. Pertanyaannya, bagaimana cara menagih hutang yang syar'i? Kumaha senang lagi hutang syar'i? Ya silakan. Siapa yang akan menjawab? Sabar, Sadeta, Ustaz Oka, maka tolong disimak para jemaah yang lainnya. Menagih hutang yang syar'i adalah ditagih. Ya, orang yang hutang piutang itu wajib, ya. Saking wajibnya itu dalam ketentuan Islam, orang yang meninggal sekalipun sebelum hartanya dibagikan waris itu wajib mimba diwasiatin au yusabiha udain, setelah wasiat dan juga hutang, gitu. Jadi memang kalau kita punya hutang piutang itu wajib dibayar. Bahkan sebenarnya dalam hadis tegas, apabila misalkan seorang yang berhutang kemudian tidak mampu untuk membayar, itu si piutang itu bisa menjabel, jadi dipaksa gitu kan? Ya mau dipaksa atau tidak, bisa mengambil itu untuk membayar hutangnya, gitu kan. Tetapi dalam kasus tertentu, misalkan si penghutang itu tidak ada, misalkan karena satu hal lainnya, gitu. Wa antasadaqu khairul lakum, disedekahkan itu lebih baik. Tapi Ustaz berarti ini sedekah benar. Bisa ke ahli warisnya atau ke siapanya. Tetapi yang wajib itu tetap si penghutang dan hartanya bisa diambil. Itu yang syar'i, gitu kan. Wajib ditagih yang syar'i. Wajib ditagih siap. Mana Pak Hasan? Berarti tidak ada kafarat meskipun sudah meninggal, gitu saja. Jadi menagih yang syar'i itu yang pertama tidak boleh menagih di masjid. Itu tidak boleh. Karena ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan di masjid, diantaranya membungkam barang yang hilang, yang senang sapi dibungkam di masjid pula. Kemudian yang kedua, tidak boleh bersyair. Artinya kalau cecel dengan tidak boleh bersyair. Ini bahasa Jerman, cecel dengan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menagih hutang di masjid. Bahkan dalam hadis itu nanti dikurangi jadi setengahnya. Kalau menagih hutang di masjid itu, ya jadi setengahnya. Entah kalau bawa hutang kita ke masjid. Pada kita. Nah itu, ya. Yang jelas menagih itu hak si yang mengutangkan, gitu haknya, kewajiban yang berhutang membayar. Namun etika tetap
ya tidak boleh dinafikan, ya tidak boleh dinafikan. Ya, silakan etikanya sebaik mungkin, ya, karena jangan sampai menagih hutang tapi memunculkan masalah baru jadi perselisihan. Padahal itu adalah hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Itu baiklah, Pak Amin, Ustaz Manawi. Ya, bisa doakan menambahkan. Silakan. Alhamdulillah ya Ustaz Asep. Ayah suruh sahabat dari Ustaz Asep yang benar ke depan. Untuk cara menagih hutang yang syar'i itu tadi sudah dijelaskan cukup. Inilah. Hanya intinya kalau saya di ujung tadi, jadi tetap ada nilai-nilai etika yang harus tong disampaikan sehingga debt collector gitu. Ya, tetap harus ada, meskipun memang dalam konteks tertentu bahwa bahkan kehormatan ya, harga diri seorang yang punya hutang. Kalau memang dalam ini, tapi harus dipahami konteksnya gitu. Jadi ketika memang dia seakan-akan orang yang sudah menjadi karakter gitu ya, berhutang ke karakter, terus dia juga memang berusaha untuk lari gitu dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang gitu. Hari dia masih kene wajar-wajar gitu kan, ya tentu saja harus dijaga etikanya. Bahwa hutang itu harus ditagih, itu memang harus itu ulah ayam ini yang perasaan dia kan saya lagi hutang tapi asa kumanya asa era gitu, atau kan kita biasanya kan lagi hutang mah era gitu padahal anu era teh kudu mah ditagih gitu kan. Itu seperti bahkan sampai muncul meme-meme yang kesannya waktu minjem hutang menjadikan, tapi ketika mau ditagih berubah jadi harimau gitu. Nah itu seperti itu. Nah intinya bahwa kalau memang dalam satu keadaan bahwa si penghutang itu memang sudah jadi karakter dan dia ingin lari dari tanggung jawabnya, maka tentu ada hal-hal yang sifatnya tegas harus dilakukan untuk menagih. Sekiranya memang itu adalah bagian dari pembelajaran, tetap kita harus menagih. Tapi kalau memang ada situasi yang kita pahami bahwa dia memang tidak mampu, yang sesuai atau didoken, sedekah itu lebih utama. Saya kira seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ya. Kalau mau diridhokan harus ada ijab qabul. Iya, harus ada ijab qabul. Ya, dan itu kalau bagusnya itu harus tertulis gitu. Tertulis di Al-Quran kan gitu ya. Masalah ini termasuk dalam penyelesaian kebenaran itu juga harus tertulis. Jadi jangan ada secara lisan. Misalnya ridho, tapi hati masih gitu. Makanya harus tertulis semuanya betul-betul itu total gitu. Yang saudara bebas gitu. Maksudnya ini udahlah biar dibebaskan tanya. Itu harus tertulis. Karena lain ya ini dalam kasus tentu utang yang besar ya. Kalau utang 1.000 2.000 mah terbodoh lah model. Ya, tapi kalau utangnya mungkin jutaan gitu kan, itu kan tentu beda lagi. Jadi saya kira begitu kalau ya, ini sangat menarik juga gitu. Dan tadi saja harus dengan secara syar'i lah istilahnya, berarti kan harus secara baik gitu saja. Nah gimana kalau yang ditagih hutangnya ya tadi gitu kan jadi harimau gitu, lebih galak gitu. Apakah masih perlu dengan cara baik gitu, atau malah kita pergi saja sehingga jadi malas gitu kan bagi hutang-hutang? Ya. Nah tentu saja kalau memang kita butuh kepada pembayaran atau pelunasan hutang itu harus tetap kita upayakan bahwa hutang itu harus dilunasi. Dan kalau misalkan sampai pada tingkat tertentu dia tidak mau, maka tindakan hukum itu bisa dilakukan, gitu. Tindakan hukum bisa ditempuh, gitu.
Dan itu memang bisa kita pahami dari konteks tadi bahwa kehormatan seorang itu gitu ya, bagi penghutang yang memang tidak mau bayar hutang, maka halal kehormatan di dalam konteks seperti itu. Mungkin dalam pendekatan kita menagih ke jalur institusi hukum gitu, seperti itu. Langsung lapor. Gitu. Tapi saya kira ini harus diperhatikan tadi ya. Ketika apalagi kalau dia itu adalah sesama saudara kita, semuslim ya, seperti itu. Walau soal mungkin Ustaz Dede, Ustaz Bahari bisa menambahkan. Udah cukup ya. Cukup. Itu ya. Maksudnya cukup selesai acaranya. Jadi sabar saja. Alhamdulillah tidak banyak juga pertanyaan. Jadi mungkin tadi permasalahan tentang hutang piutang, bagaimana cara menagih secara syar'i, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan jelas. Ya, tadi Mbak pesan, silakan Mbak untuk bertanya. Masih ada kaitannya dengan hutang ini. Tadi kalau yang ditanyakan kan etika. Sekarang yang mau saya tanyakan itu hutang itu kan ada secara persaudaraan gitu, dengan teman atau saudara atau tetangga gitu. Ini terus yang kedua kan nggak ada jaminan ya. Tapi kalau hutang sama bank itu jaminannya dua. Yang hutang naruh jaminan, yang dikasih hutang dijamin oleh asuransi. Nah, hukumnya bagaimana asuransi itu? Iya, terima kasih. Ya, silahkan untuk Asadi menjawab pertanyaan. Sabar. Oh, Jaminan. jaminan. Memang dalam hutang piutang, sorry, cek. Dalam hutang piutang bukan hanya dengan bank saja, tetapi kita boleh dengan jaminan hutang piutang itu. Dalam surat Al-Baqarah 284, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu." Ya. Kemudian dalam ayat lanjutannya, "Fa ilam tajidu katiban farihan maqbul." Ya. Jadi ketika orang hutang piutang tidak ada saksi, tidak ada catatan, hanya mungkin selewat, itu juga memerlukan farihan maqbul, yaitu jaminan, gitu kan. Kemudian berkaitan dengan bank, ya, apa hukumnya? Hukumnya meminjam kepada bank, hukumannya ada ribawi saja, ada hukum ribawi, gitu kan. Tapi tentu bagaimana kalau misalkan kita sudah punya hutang ke bank, ya tetap wajib dibayar, gitu. Barangkali itu saja gambarannya. Jadi bukan hanya dengan bank, tapi dengan tadi secara pribadi juga tetap boleh ada jaminan, gitu, untuk maksudnya kalau dengan bank itu kan ada jaminan asuransi. Jadi asuransi itu kan dipotong duluan untuk menjamin bila mana di yang hutang itu meninggal, jadi tidak ada lunas sama asuransi itu gitu. Jadi gimana itu? Oke. Jadi ada sebetulnya yang lebih pas ini, Ustaz macam apa? Alhamdulillah ternyata ada Jadi mungkin yang ditanyakan Mbak itu terkait dengan pinjaman di bank itu memang bagi si peminjam itu ada asuransi ya, ada asuransi gitu. Asuransi itu salah satunya kalau misalkan si peminjam meninggal, biasanya begitu, meninggal maka si hutangnya itu lunas, gitu kan, gitu ya. Nah itu hukum asuransinya bagaimana, gitu ya. Nah kalau asuransi sejauh sepengetahuan yang saya baca, gitu ya, tentang asuransi itu tidak jelas itu termasuk sesuatu yang tidak diperbolehkan sebetulnya. Suatu keseluruhannya hukumnya itu juga tidak jelas, gitu. Maksudnya ini bagian dari
harta apa gitu asuransi itu. Saya lebih cenderung bahwa itu termasuk sesuatu yang haram juga gitu. Tapi untuk lebih pasnya barangkali Ustaz yang bisa menjawab, bisa menjawab tentang terkait dengan asuransi itu. Ya, Kalau gini, ada asuransi yang syar'i juga gitu kan. Jika di bank gitu kan, bank itu ada bank konvensional, ada juga bank syariah gitu. Nah, maka sekarang juga tren muncul ada asuransi syariah juga. Artinya itu sudah diakui bahwa yang namanya asuransi itu sesuatu yang baru. Kalau ada asuransi syariah, berarti ada asuransi yang tidak syariah gitu. Ayo kita mulai Ya, Ustaz Asep, ya persilakan. Alhamdulillah, beliau hadir di sini. Alhamdulillah ya, lengkap. Depan. Karena posternya tadi tidak ada, dibikin lagi insya Allah. Setelah selesai acara ini. Maka tadi. Ya, alhamdulillah. Terkait dengan asuransi, memang kajiannya menjadi panjang dan terusnya kita sederhanakan. Jadi asuransi itu masuk kategori muamalah. Dalam kaidah usul al-muamalah itu al-aslu fil muamalati al-ibahah. Jadi dalam hal hukum muamalah, hukum asalnya itu boleh. Hatta yatulah dalilu ala tahrim, sehingga ada dalil yang mengharamkan gitu. Jadi ini berbeda sekali dalam hukum ibadah. Ibadah kebalikannya. Kalau ibadah cari dalil yang memerintahkan. Tapi kalau dalam hal muamalah cari dalil yang mengharamkan, yang melarang. Jadi jangan dulu dipukul rata haram sebelum ada dalil yang mengharamkan. Kenapa bank itu menjadi haram? Karena di situ ada unsur riba. Nah, kenapa asuransi menjadi haram? Karena di situ ada unsur maisir, ada unsur riba, ada unsur gharar, ketidakjelasan akad. Maka pakar hukum syariah itu meneliti begitu ya. Meneliti, nah ternyata kenapa menjadi haram itu terletak di akadnya yang menjadi masalah. Nah, jadi asuransi yang konvensional kenapa haram? Karena akadnya itu adalah antara perusahaan dengan tertanggung, sehingga di situ ada ketika tidak terjadi klaim, maka perusahaan untung. Tapi ketika terjadi klaim, perusahaan rugi. Nah, di situ terjadi maisir, terjadi judi, ada unsur judi di situ. Maka yang di konvensional itu haram. Nah, sementara yang syariah, akadnya itu adalah ta'awun, saling tolong menolong. Jadi di antara kita iuran dalam bentuk tabaruk, infak. Nah, infak itu boleh diambil lagi tidak? Kalau infak boleh diambil tidak? Tidak. Jadi disisihkan dari iuran yang dalam bahasa kita itu premi, itu disisihkan infak sekian persennya. Untuk apa? Untuk kalau di antara kita ada yang sakit, ada yang meninggal. Nah, itu disimpan di dalam rekening khusus, yaitu untuk dana ta'awun, dan itu tidak menjadi keuntungan perusahaan, tidak menjadi keuntungan perusahaan dan tidak menjadi kerugian perusahaan. Itu adalah dana umat untuk anggota. Saya kasih contoh begini, Ustaz Ikam, Sim Kuring, Ustaz Oka, Ustaz Deta, Ustaz Bahar, yuk kita ta'awun, takapul untuk memikul beban kita. Iuranlah sebulan 50.000 ewang, infak. Bila mana di antara kita ada yang sakit,
ada yang meninggal, ya dikeluarkanlah dari dana itu. Nah itu konsep asuransi syariah gitu. Jadi yang membedakannya itu adalah dari sisi akarnya. Jadi tidak bisa dipukul rata. Jadi Mbah tadi tergantung banknya yang mana itu, atau asuransinya yang mana. Nah apalagi Bank Emol gitu. Ya, jadi itu, jadi terletak di akarnya. Alhamdulillah. Barusan dijelaskan oleh Ustaz Asep, Mbak, bagaimana bisa dijelaskan Mbak? Rata-rata itu mereka tidak asuransi. Ya. Ya. Jadi ikut salah, tapi mudah-mudahan tadi sudah jelas sekali oleh Ustaz Asep, dan permasalahan-permasalahan yang lain masih banyak ya. Ternyata perlu juga kajian kita seperti ini, yaitu diskusi, menerima curhatan-curhatan dari para jamaah gitu. Jadi usaha curhat gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan sesi yang lain kita adakan lagi kajian-kajian seperti